Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Berbelas kasih memulihkan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Imamat 13 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan dengan ayat 44 sampai dengan 46. Bacaan kedua 1 Korintus 10 ayat 31 sampai dengan bab 11 ayat 1. Dan Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup di dalam perjanjian baru tak ada lagi bagi kita istilah najis. Kenajisan hanya dikenal di dalam perjanjian lama menurut hukum Taurat. Di dalam perjanjian baru, orang-orang Kristen telah hidup di dalam kekudusan di dalam nama Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus. Perjanjian lama, saudara-saudara, konsep kenajisan ini sangat penting. Karena hanya mereka yang tahir yang dapat hidup di dalam komunitas umat Allah dan beribadah kepada Allah yang kudus. Ini dapat kita lihat saudara-saudara di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imamat 13 ayat 1 sampai dengan 2. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Imamat 13 ayat 44. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, penyakit kusta pada perjanjian lama sungguh dianggap najis dan harus dikucilkan dari masyarakat. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Imamat 13 ayat 46. Dalam zaman Yesus, saudara-saudara, di dalam perjanjian baru sangat berbeda sekali. Seorang yang sakit kusta di dalam Injil hari ini datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Markus 1 ayat 40. Kita lihat saudara-saudara, si kusta ini menyadari akan keberadaannya. Dirinya yang dianggap halayak ramai itu saat itu adalah najis. Harus menjauh dari kerumunan masyarakat. Namun saudara-saudara, dia tahu bahwa Yesus ada di situ. Dan dia pun tahu akan kuasa Yesus ini. Maka dia mengimani saudara-saudara. Dengan kesadaran atas keberadaannya. Mungkin karena dia berdosa. Dia tidak langsung meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, dia berkata dengan penuh kerendahan hati. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, yang menarik, bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan orang kusta ini. Ternyata saudara-saudara, Tuhan tidak mengusir atau menghindarinya. Malah dia menyentuhnya dengan hati yang penuh belas kasihan. Bahkan menyembuhkannya seketika itu juga. ayat 41 sampai dengan 42. Menurut firman Tuhan saudara,
tindakan Yesus ini didasari oleh belas kasih-Nya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 41. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita pada saat ini? Adakah kita tergerak oleh belas kasih kita terhadap sesama? Kita justru tanpa ada belas kasih yang mengkustakan orang sehingga mengucilkan atau menjauhinya. Kita sering menganggap orang itu adalah pendosa, maka kita menjauhi. Di manakah belas kasih kita, saudara? Apa haknya kita mengklaim orang itu berdosa? Ada kisah, saudara-saudara. Seseorang yang punya seekor anjing yang cantik dengan bulu yang lebat dan terlalu rapi serta tidak berbau, dikasih nama Butet, saudara. Pasti orang tersebut akan menyayangi anjing itu, membelainya, bahkan mengajaknya tidur bersama-sama. Tapi saudara-saudara, pada saat anjing itu terserang penyakit, bulunya rontok, kulitnya korengan, baunya juga menusuk hidung. Biasanya saudara, anjing itu akan dibuang jauh-jauh. Nah, kalau saudara-saudara kita yang tadinya sehat, kita terima di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita. Tapi saat dia menderita sakit atau berbuat salah, lalu kita buang dia jauh-jauh, kita kucilkan. Dan kita tidak mau mengajak lagi dia berkomunikasi. Kita tidak lagi mengajak dia ngomong, saudara. Lalu kita larang untuk mendekati dia. Apa bedanya perlakuan kita yang seperti itu, saudara, terhadap saudara kita manusia dengan seekor anjing tadi? Disitulah, saudara-saudara, letak ketidakmanusiawiannya. Tidakkah jiwa saudara kita itu akan menderita juga, saudara? Renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, perlunya berbelas kasih terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Janganlah kita singkirkan saudara-saudara, tapi kita rangkul di dalam kasih Yesus. Jika kita rangkul dengan penuh kasih, maka saudara-saudara kita akan mengalami pemulihan dan kesembuhan, saudara. Biarlah kita boleh saling mengasihi terhadap saudara-saudara kita, apapun keadaannya, saudara. Dengan demikian, dia akan melihat dan mengalami kasih Yesus yang ada di dalam diri kita. Bertepatan hari ini merupakan hari kasih sayang. Marilah saudara-saudara, kita mau saling mengasihi terhadap satu dengan yang lain. Terhadap saudara-saudara kita yang menderita. Terhadap saudara-saudara kita yang telah berbuat salah. Terhadap mereka yang hidupnya tidak karuan. Mari, di hari kasih sayang ini, kita pun mau berbelas kasih terhadap mereka. Kita mau merangkul mereka semua. Merangkul di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pesta perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.